Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi habli minas salihin. وقال الله تعالى في آيات الأخرى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس يهدي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang yang cerah ini Allah masih memberikan hidayah kepada kita sehingga kita dapat meluangkan waktu kita, dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Provinsi Sumatera Barat ini untuk melaksanakan ibadah zuhur. Tidak semua manusia, tidak semua orang dapat hadir di masjid ini. Alhamdulillah, Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita dapat hadir pada masjid yang megah ini untuk melaksanakan ibadah zuhur berjamaah. Semoga setiap langkah kaki kita, setiap ayunan tangan kita menuju masjid ini Allah nilai sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa zuqzina wa maulana Muhammad. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah sampaikan buat junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah. Pada kesempatan kultum zuhur kali ini saya ingin menyampaikan pesan dari Allah dalam Quran surah As-Saffat ayat 100. Kemudian Quran surah Ibrahim ayat 36 dan ayat 40. Pesan ini sampaikan sengaja untuk kita bersama karena melihat fenomena kita pada hari ini. Kok pandang jauhlah kita layangkan, pandang dakik kita tukiakan, melihat fenomena generasi muda kita hari ini, anak-anak remaja kita hari ini, fenomenanya sungguh luar biasa. Banyak di antara generasi-generasi muda kita, anak-anak kita dalam usia remaja yang hari ini sudah melakukan perilaku-perilaku yang tidak sesuai lagi dengan tuntunan agama Islam. Banyak yang sudah kecanduan dengan game online-nya, banyak yang kecanduan dengan judi online-nya, canduan balap liarnya, bahkan tawuran. Beberapa waktu yang lalu terjadi tawuran. Salah seorang siswa di kota Padang tercinta ini harus koma di rumah sakit, tubuhnya tersayat, kepalanya robek. Kenapa? Korban dari tawuran. Tentu semua ini kita tidak akan cari kambing hitamnya, kita tidak akan cari siapa yang salah, orang tuakah, gurukah, pemerintahkah, wallahu a'lam. Karena pendidikan anak muda ini, pendidikan untuk generasi-generasi muda ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus bersama membimbing generasi muda kita ini. Anak-anak kita, cucu-cucu kita ataupun anak kemenakan kita harus dibimbing dengan baik
bagaimana mereka sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Setidaknya mari kita belajar kepada seorang hamba Allah yang bernama Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim, Allah gambarkan dalam Al-Quran bagaimana beliau mendidik anak-anaknya, mendidik generasinya menjadi generasi-generasi yang soleh. Maka setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan bagaimana mengantarkan anak-anak muda kita, generasi muda kita, anak cucu kita atau keponakan kita menjadi generasi yang soleh. Yang pertama, hamba Allah Ibrahim digambarkan dalam surah As-Saffat ayat 100 bahwa yang beliau lakukan yang pertama adalah berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Doa ini adalah doa bagaimana kita berharap kepada Allah agar generasi muda kita, agar kita diberikan generasi yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Sebagai orang tua, kita tentu cemas bagaimana kehidupan anak kita di masa yang akan datang. Kita tentu cemas bagaimana dia bekerja di masa yang akan datang, di mana hari itu kita mungkin sudah tidak ada lagi. Wajar, tetapi kita juga harus mempunyai asa cita yang mulia bahwa kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Bagaimana anak yang soleh tersebut? Satu, dia konsisten menjaga hubungannya dengan Allah. Yang kedua, menenangkan hati orang tuanya. Yang ketiga, bermanfaat untuk masyarakatnya. Setidaknya kita mendambakan generasi yang ini. Maka salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah menanamkan dalam hati kita, bermunajat kepada Allah bahwa kita menginginkan anak yang soleh. Kita tidak hanya menginginkan anak kita pintar, kita tidak menginginkan anak kita sukses, menjadi orang kaya, menjadi pejabat, tapi tanamkanlah dalam diri kita bahwa kita menginginkan anak yang soleh. Ini yang pertama. Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim adalah ketika putranya lahir yang bernama Ismail, Allah kirimkan, Allah lahirkan dari rahim istrinya. Ketika itu Allah perintahkan kepada Ibrahim agar mengantarkan anaknya ke suatu tempat di mana di tempat itu adalah tempat yang belum ada kehidupan manusia. Belum ada kehidupan di sana. Satu lembah yang gersang yang tidak ada tumbuhan di sana. Namun Ibrahim berdoa kepada Allah, Inni askantu min zurriyati. Sesungguhnya aku menempatkan generasiku pada lembah yang gersang ini di sisi indakal baitul haram, di sisi Baitul Haram, yaitu kota Mekah hari ini. Ibrahim ketika diberikan Ismail mengantarkan anaknya, mendekatkan anaknya ke satu tempat di mana tempat itu adalah Baitullah. Maka cara yang kedua untuk menjadikan generasi muda kita generasi yang soleh adalah, generasi yang baik adalah, dekatkanlah anak-anak kita dengan masjid, dekatkan anak-anak kita dengan rumah-rumah Allah. Hari ini betapa banyak anak-anak muda kita yang kadang untuk datang ke masjid saja berat bagi mereka. Mereka lebih suka nongkrong di kafe, lebih suka nongkrong di kedai daripada harus hadir di masjid. Alhamdulillah yang hadir hari ini di masjid, generasi muda, alhamdulillah, ini adalah satu cara untuk kita menjadi generasi yang soleh. Maka dari itu sebagai orang tua kita harus bisa mengantarkan anak kita menjadi anak yang soleh dengan cara mendekatkan mereka dengan masjid, mendekatkan mereka kepada rumah Allah, mengikuti kajian-kajian yang ada di rumah Allah. Dengan itu insya Allah Allah akan turunkan hidayah kepadanya. Dengan hadir mereka di rumah Allah ini, maka hidayah Allah akan turunkan kepadanya. Yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah sebagai yang mana yang Allah gambarkan dalam surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salata wa min zurriyati. Ya Tuhanku, jadikanlah aku
dan generasi-generasiku orang yang istiqamah melaksanakan solat. Langkah yang ketiga untuk mewujudkan generasi yang soleh adalah menjaga solat anak-anak kita. Anak-anak kita mesti kita jaga solatnya. Pertama, ajarkan mereka bagaimana solat yang benar, bagaimana bacaan solatnya yang benar, bagaimana gerakan solatnya yang benar. Kemudian biasakan mereka untuk hadir untuk solat berjamaah. Mendekatkan anak dengan solat ini adalah salah satu langkah bagaimana menjaga mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ketika solatnya sudah terjaga dengan baik, ketika mereka sudah mampu hadir untuk solat berjamaah, mengikuti solat dengan baik, terjaga solatnya dengan baik, insya Allah anak kita akan dijaga oleh Allah. Karena dalam Al-Quran Allah juga sampaikan, inna salata tanha anil fahsya'i wa munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita ragu keselamatan anak-anak kita, kalau kita ragu dengan perilaku anak kita, maka caranya adalah dekatkan, rutinkan salatnya, jaga salatnya dengan baik. 24 jam kita tentu tidak akan dapat menjaga anak kita, maka titipkanlah kepada Allah, titipkan kepada Allah keselamatan anak-anak kita dengan cara jaga salat dengan baik. Hari ini kita duduk dalam masjid, kita belum tahu anak-anak kita berada di mana hari ini. Apakah mereka juga duduk di masjid untuk salat zuhur berjamaah? Wallahu a'lam. Maka ingatkanlah mereka, sampaikan kepada mereka, dimanapun kamu berada hari ini wahai anakku, laksanakanlah solat. Waktu zuhur sudah masuk, mari solat di masjid terdekat dengan tempat kamu beraktivitas. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah, inilah setidaknya 3 hal yang dapat kita lakukan bagaimana mengantarkan generasi kita menjadi generasi yang soleh, yang akan menjadi pemimpin kita di masa yang akan datang. Yang pertama, berdoa kepada Allah agar diberikan generasi yang soleh. Yang kedua, mendekatkan anak-anak kita dengan Baitullah, dengan rumah Allah, dengan masjid. Yang ketiga, jaga salat anak-anak kita, karena sesungguhnya salat tersebut adalah untuk mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah, demikian khutbah zuhur kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama, dan kita berdoa kepada Allah semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La